Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Nur Fauziah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas B, NIM 2310403053. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya penerapan nilai-nilai kebangsaan kepada anak usia dini. Sebelumnya, kalau kita berbicara tentang anak usia dini, pasti kita tidak jauh dari kata bermain sambil belajar ataupun belajar sambil bermain, dan mereka adalah peniru yang ulung. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling dasar sebelum pendidikan dasar. Jadi, pada usia dini ini merupakan waktu yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Karena apa? Karena anak-anak usia dini biasanya cenderung bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa mereka memperdulikan konsekuensi yang akan diterimanya. Selain itu, mereka juga mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mereka sering bertanya yang kadang-kadang membuat kita orang dewasa atau orang tua kesal, atau bahkan kita tidak tahu apa jawabannya. Nah, pada momentum seperti ini, kita sebagai orang dewasa atau orang tua harus menjawab pertanyaan tersebut dengan strategi yang pas, sehingga mereka dapat menerimanya dan mereka dapat memahami, dan tentu harus dilandasi dengan nilai-nilai kebangsaan tersebut. Untuk penanaman nilai-nilai kebangsaan ini sendiri juga termasuk pembentukan moral untuk anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar tidak menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan tersebut. Penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada anak usia dini bisa dilakukan dengan berbagai cara yang dimulai dari hal-hal yang paling kecil, yang mudah ditangkap, dipahami, dan dapat dilakukan oleh anak-anak tersebut. Maka, dari itu, peran utama dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan adalah orang tua, karena orang tua merupakan pengaruh besar terhadap perkembangan seorang anak, sehingga orang tua harus berhati-hati juga kalau melakukan sesuatu. Jangan sampai anak tersebut meniru hal-hal yang tidak baik dari orang tuanya, karena mereka adalah peniru yang ulung. Selain mendidik anaknya di rumah, orang tua juga mempunyai kewajiban untuk memasukkan anaknya pada lembaga sekolah anak usia dini, atau yang pada umumnya disebut dengan PAUD. Dengan upaya memasukkan anaknya ke sekolah secara tidak langsung, mereka atau anak-anak tersebut akan menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang lebih meresap dengan cara yang bervariasi, dan karena kita negaranya negara Indonesia, maka kita harus semua berdasarkan dengan Pancasila. Maka nilai-nilai kebangsaan tersebut bisa diterapkan kepada anak usia dini melalui nilai-nilai yang bersumber pada Pancasila. Dan pendidikan harus bertujuan mempersiapkan anak didik untuk dapat menerima Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai dasar hidupnya. Jadi, penanaman nilai-nilai tersebut bisa dengan cara seperti kita menerapkan sopan santun kepada orang lain, kita saling menghormati, kita saling menyayangi, dan kita bisa dengan cara rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air, seperti kalau di sekolah anak-anak diajarkan untuk upacara setiap seminggu sekali dan menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu Indonesia Raya. Atau bisa juga kita selalu menanamkan rasa keadilan dalam kegiatan bermain sesama teman, atau keadilan dalam hal apa aja yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik ketika berada di sebuah lembaga PAUD tersebut.
kita juga bisa menanamkan sikap kejujuran dan tolong-menolong kepada orang lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya harus ada strategi tertentu agar anak tetap merasa nyaman dan senang dengan pendidikan yang diberikan. Dan juga kita sebagai pendidik harus memperhatikan kondisi anak tersebut ketika pembelajaran sedang berlangsung, maka apabila anak tersebut jenuh dengan apa yang sedang diajarkan, maka perlu diganti dengan hal-hal yang membuat anak-anak tersebut merasa senang. Jadi, kesimpulannya adalah penanaman nilai-nilai kebangsaan ini sangat penting untuk anak-anak usia dini, karena nilai-nilai tersebut akan melekat pada diri anak sehingga ketika dia seiring berjalannya waktu, mereka bertumbuh dan berkembang, maka dia sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan tersebut. Sehingga mereka menjadi pribadi yang baik dan tidak melenceng dari nilai-nilai tersebut. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.